Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita salam belajar bersama tentang Artificial Intelligence. Hari ini kita akan membahas tentang algoritma SPM perhitungan manualnya. Anda boleh nanti menggunakan Excel untuk perhitungan manualnya. Nah, saya ulangi lagi bahwa algoritma SPM itu masuk algoritma klasifikasi, termasuk juga ke metode supervised learning, ada juga pada machine learning ya. Terus ini adalah apa namanya yang mau kita bahas, tapi video kali ini adalah tentang studi kasusnya. Karena kita sudah belajar kemarin di video sebelumnya adalah tentang algoritma SPM-nya. Nah, studi kasusnya adalah seperti ini. Kita menggunakan kasus tentang SPM yang linear dulu ya. Nanti video berikutnya kita akan belajar, akan saya coba jelaskan bagaimana SPM yang non-linearnya gitu ya. Nah, anggap di sini adalah datasetnya. Ini terdiri dari dua atribut ya, satu kelas ya. Ini sifat vektor. Ini jangan munculkan dulu kalau di soal ya. Baru yang tiga ini. Ini terdiri dari kita 6 data kita ya, 6 recordnya. Terdiri dari dua atribut dan satu kelas gitu ya. Nah, terdiri dari sini adalah dua kelas, ada positif, ada negatif. Dari mana ngelihatnya? Dari sini Anda lihat, ini positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, positif. Anda bisa lihat di sini adalah bahwa ada dua kelas kita miliki ya dalam soal yang sederhana ini. Nah ya. Nah, sebelum kita hitung perhitungannya, alangkah bagusnya kita coba melihat visualisasi data kita. Apakah mungkin kita lakukan dengan bentuk linear gitu ya. Jangan nanti anggap nanti ketika datanya seperti ini sederhana, udah langsung linear. Itu enggak, tergantung lihat dulu visualisasi datanya. Nah, contohnya soal kita ini adalah menggunakan 6 berikut ini, kita visualkan seperti ini kurang lebih tampilannya. Ya, ada 6 data kita, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti akan kita coba menentukan hyperline-nya seperti apa gitu ya. Karena idenya SPM itu kan menentukan hyperlink-nya antar kelas, antara label ya, gitu ya. Ini kelasnya adalah kelas positif sama kelas negatif. Yang warna biru itu kita buat warna kelas positif, yang warna ini, yang satu lagi ini adalah kelas negatif gitu ya. Nah, ini yang mau kita coba hitung ya. Oke. Nah, ini studi kasusnya lagi ya. Ini contoh kita. Terdiri tadi saya bilangin dua ya, atribut satu kelas, ada 6 record. Ya, ini yang rumus yang tadi kita sudah pelajari di video sebelumnya. Untuk meminimalkan itu adalah setengah besaran vektor ya, normal pangkat 2 sama dengan setengah W1 pangkat 2 plus W2 pangkat 2 karena ada 2 gitu ya. Seperti itu. Dikuadratkan syaratnya adalah ini. Nah, di sini kita akan menghitung bagaimana memasukkan bahwa soal kita ini ke dalam persamaan dulu. Persamaan yang ini ya, persamaan yang ini kan seperti ini. Kenapa ada dua? Ini kan W1 sama W2 karena kita mempunyai atributnya cuma dua. Ya, X1 sama X2 berarti otomatis W-nya juga ada dua, W1 dan W2. Nah, ini rumusnya. YI W1 kali X1 plus W2 di titik X2 plus B lebih besar dari 1 gitu ya. Kenapa lebih besar? Karena syaratnya begitu gitu ya, dari rumusnya ini ya, seperti itu. Nah, Anda masukkan yang ini adalah positif, positif, positif. Berarti ini kan ya W1 plus W2 plus B, berarti sini lebih besar dari 1 karena positif kan. Ini positif, yang ini positif, ini adalah positif. Ya kan ini kelasnya ya, yang ini sedangkan ini ya. Atau sini rinciannya adalah jika Y1 sama dengan 1 ini, X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 1 gitu ya. Nah, yang untuk keduanya bisa lihat di sini, min W1 plus W2. Lihat di sini. W2 ini kan ini Y, sebelah sini kan W ya. Formula ini adalah ingin Y2-nya sama dengan min, ya. X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan min 2 gitu ya, seperti ini.
Anda bisa lihat di sini ya. Nah, yang ini W min W2 min B lebih besar dari 1. Kenapa lebih besar dari 1? Karena syaratnya harus lebih besar dari 1. Nah, di sini juga sama, lihat di sini. Y1-nya min 1, untuk Y3 1 2 3 ya. Y3-nya itu adalah min 1, X1-nya adalah min 1, X2-nya adalah 1 gitu ya. Anda masukkan di sini. Ya, bisa sampai dengan nomor ke-6 ya, sama dimasukkan saja dulu ya. Biar nanti kamu tahu cara memasukkan dari formula yang ini terhadap data kita. Kan tahu sekarang ini kan kita bagaimana cara kerjanya kan gitu kan. Gitu ya, seperti itu. Nah, kita dapatkan rumus seperti ini. Ya kan, tadi W1 kali X1 plus W2 kali X2 plus B sama dengan 0. Kita kan mencari hyperlength. Hyperlength itu kan sama dengan 0 kan, seperti itu. Berarti kalau kita mencari X2 atau X1 berarti kan kita harus sederhanakan ya, biar gampang ya. Kalau di sini kan contohnya seperti ini. Kita untuk mencari X2 ya. Berarti di sini X1 plus X2 min 1 sama dengan 0. Ya. Kalau kita mau mencarinya X2-nya berarti 1, 0 linear juga 0, dikurangin 1 ya, min X1 gitu ya. Seperti itu. Paham nggak? Jadi di sini X1, X2 gitu ya. Karena di sini kan W-nya kan belum ada. Kita kan baru di formulanya ini nih. Kalau kita mencari X2-nya bagaimana atau mencari X1-nya bagaimana, berarti kan otomatis kita menggunakan X1 plus X2 min 1 sama dengan 0. X min S1 ini adalah salah satu kita ambil pakai nilainya gitu ya. Dari formula kita yang di sini gitu ya. Boleh. Nanti di sini akan terdapatkan rumus X2 itu sama dengan 1 min X1. Begitu ya. Nah, ini performanya yang tadi formula yang sebelumnya ini ya. Kita masukkan di sampingnya biar gampang. Kita buat di sini persamaannya yang satu persamaan, bukan persamaan ya. Ya boleh persamaan lah yang lepas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Kenapa kita buat ini? Biar nanti gampang menelusurinya dari mana nanti angka-angka berikutnya gitu ya. Nah, sekarang kita akan mencari berapakah nilai W1, W2, dan B-nya gitu ya. Sekarang kita cari. Berarti untuk memecahkan ini ya, berarti kita harus mencari W1, W2, dan B-nya ini seperti apa. Nanti ada namanya kita jumlahkan dari persamaan ini gitu ya. Untuk mencari nilai W1, W2, dan B-nya gitu ya. Contohnya sini, menjumlahkan persamaan 1 dan 2. Berarti persamaan yang ini dengan yang ini. Gitu ya. Nah, berarti yang ini kita ambil dari sini, yang persamaan ini kita ambil dari yang di sini. Nah, caranya gimana? Min apa plus? Nah, perhatikan di sini, dengerin penjelasan saya. Kita mendapatkan, biar di sini kita hilangkan, diapain? Kita buang W1-nya. W1-nya diapain ini? Berarti kan dikurang ya. Apa ditambah? Oh, ditambah. Kalau dikurang nanti dia akan nambah. Berarti kan ini dikurang ya. Dikurang. Otomatis W1 dikurangin W1 berarti kan 0 ya. Tinggal berarti W2-nya ada berapa? W2-nya ada 2. Berarti 2W2. Terus B dikurangin B berapa? Jadi 0 kan? Habis ya. Makanya tinggal 2W2 sama dengan 2. Ini 1 ditambah 1 ya. Jadi W2 itu adalah 2 dibagi 2 sama dengan 1. Ya, paham ya? Mencari W2 itu dari situ gitu ya. Kan sini kan konsentrasi kita kan mencari W2 dulu ya. Terserah mau W1 dulu boleh silakan ya. Jadi enggak fokus harus W2 enggak. Di sini kita mencari W2 dulu. Berarti kita dalam penjumlahan persamaan ini biar menghilangkan W1 dan B-nya dulu bagaimana? Berarti di sini kita tambahkan gitu ya, ini tambah gitu ya. Nah, setelah kita dapat ini, kita kan mencari W1 lagi kan. Nah,
W1 masuk lagi. Kita coba persamaan 1 sama yang ketiga. Kita ambil persamaan yang ini dengan yang ini gitu ya. Berarti 1 dan 3. Berarti ini yang kita dapatkan. Untuk mendapatkan W1, W2 kan udah nih. Berarti kita diapain ini? Berarti dikurang. Berarti di sini dikurang. Nah, dikurang. W1 dikurang W1. Enggak, sorry. Ditambahkan. Tambahkan berarti W1 tambah W1 sama dengan 2W1. Kalau ini W1 dikurangin ditambah min W2 berarti kan 0 ya. Ini juga sama. Kalau tambahkan berarti B ditambah min B berarti 0 juga kan. Makanya kita dapatkan adalah 1 ditambah 1 adalah 2. Berarti ini ditambah, ini ditambah ya. Berarti jangan nanti salah ya. Jadi 2W1 sama dengan 2. Jadi W1-nya sama dengan 1. 1 dibagi, 2 dibagi 2 gitu ya, sama dengan 1 gitu. Nah, di sini adalah menjumlahkan 2 dan 3. Kita mau coba mencari B-nya, karena kita sudah menemukan W1 dan W2. Begitu ya. Nah, di sini W1 sudah dapat 1, W2 dengan 1, berarti kita mencoba jumlahkan mencari B-nya itu persamaan 2 sama 3. Berarti kita ambil dari yang ini sama yang ini. Nah, di sini bagaimana kita biar mendapatkan bersamaan yang untuk W1 dan W2-nya biar kosong gitu ya. Biar hilang. Berarti di sini adalah kita apaan? Kita tambahkan ya. Kita tambahkan. Nah, kita tambahkan berarti W1 dengan W1 ini berarti kan habis ya. W1 yang inisial W2 itu kan habis. Tinggal 2B min ya, min 2B sama dengan 2 ya. Jadi B-nya sama dengan min 1 ya. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, kan saya sudah mendapatkan W1, W2, bisa dong saya masukkan ke dalam formula? Boleh, nggak apa-apa gitu ya. Formulanya seperti apa? Berarti Anda masukkan salah satu di sini, nilai W1, W2, contohnya kita pakai W1 dan W2 ya, plus B sama dengan 1. Kalau W1-nya dapat 1, W2-nya dapat 1, tambah B sama dengan 1 kan? Berarti B-nya ini berarti 2 plus B sama dengan 1. Berarti B sama dengan 1 dikurangin 2 gitu kan. Berarti sama dengan min 1. Sama juga sebenarnya perhitungannya. Jadi nggak fokus kita masuk persamaan ini ya. Jadi boleh juga bisa kita cari ketika sudah dapatkan nilai W1 dan W2, Anda masukkan ke salah satu formula ini. Penting di situ ya. Nah, ini cara pertama, cara kedua yang tadi setelah dapatkan nilai W1, W2 masukkan ke salah satu persamaan sini, kamu cari B-nya berapa. Begitu. Oke, lanjut. Kita visualkan garis hyperlane-nya. Tadi kita udah dapatkan W1-nya berapa, W2-nya berapa, B-nya berapa gitu ya. Nah, seperti sini Anda lihat, W1, X1 plus W2, X2 plus B ya, sama dengan 0. Hyperlane itu karena dia dalam maksimalnya garis, jadi kan sama dengan 0 ya. Nah, jadi di sini X1 ya, ini yang kita dapatkan tadi di slide sebelumnya, X1 plus X2 min 1 sama dengan 0. X2-nya sama dengan 1 min X2. Nah, di sini Anda masukkan dari titik koordinat mulai dari min 2. Karena kenapa min 2? Karena nilai soal kita kan min 2 paling besar ya. Jadi kalau dia X1-nya min 2, berapa sih X2-nya? Berarti min 2 ini berarti 1 dikurangin min 2, berarti kan 3. Kan 1 min dikurangin min 2, berarti kan min kali min kan positif kan? Jadi 3 gitu ya. Nah, di sini juga sama. X2-nya berapa? Kalau X1-nya min 1, berarti isinya adalah 1 dikurangin min 1 lagi, berarti sama dengan 2 gitu ya. Nah, di sini juga sama. X2-nya kalau sama dengan 1 dikurangin 0. Kalau dia mintanya X1-nya 0 gitu ya. Makanya dapat adalah 1. Dan ini juga sama. Untuk mencari X2 ketika X1-nya 1,
Berarti 1 dikurangin 1, berarti X2-nya adalah 0. Nah, terus X2-nya yang ini bagaimana mencarinya? Berarti X1-nya, jika X1-nya 2, berarti X2-nya itu sama dengan 1 dikurangin 2 ini. Kita dapatkan adalah min 1. Nah, seperti itu untuk menghitungnya. Nah, nanti kita cari titik-titik ini. 2,3 gitu ya. 2,3 itu titiknya di sini gitu ya. Sorry, min. Kurang lebih sini ya. 2,3 kira-kira di sini gitu ya. Di sini lurusannya ini ya, 2,3 min 1,2, ini min 1,2 di sini gitu ya. Terus 0,1 berarti 0,1 berarti kan di sini titiknya nih. Terus 1,0 berarti 1,0 berarti sini titiknya nih gitu ya. Terus 2,-1 mana 2? 2 itu kan di sini ya kurang lebih ya, koma min 1. Nah, titik-titik yang tadi itu kita tarik garisnya. Seret ya, kita tarik garis lurusnya berdasarkan persamaan yang ini. Kita dapatlah yang namanya garis lurus ini gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini misalkan kita uji dengan testingnya. Nah, ini tadi udah kita dapatkan ya. Nah, diketahui X1 plus X2 min 1. Ya. Bagaimana kelas lainnya ya? Terus tadi jika X1, jika X1 1, X2-nya adalah 5, kalau kita uji terhadap data yang tadi yang kita buat jadi model, hasilnya berapa gitu ya. Berarti kita masukkan nilai ini terhadap persamaan yang ini gitu ya. Persamaan yang ini kita dapatkan adalah plus 1, plus 1, plus 1, min 1, min 1. Ya, dari X1, X2-nya. Bisa di sini Anda lihat, kalau kita masukkan 1,5 berarti sini kan 1,5 kan di sini kan. Otomatis kan ini kelas yang biru kan, kelas positif kan. Nah, kalau dia min 1,4, min 1,4 kurang lebih di sini kan. Nah, ya kan? Min 1,4 kita coba sini. Berarti otomatis dia masuk kelas positif, makanya sini kelas positif. Ini yang namanya kita uji data yang baru ini terhadap model yang kita punya gitu ya. Terus 0,7. 0 sama 7. Berarti sini dari 0-nya, 7-nya kan di sini kurang lebih ya. Di atas sini ya. Berarti masuk kelas positif. Nah, kalau min 9,0 berarti min 9 kan berarti kan sini 9 terus 0-nya di sini kan. Berarti kan di sini kurang lebih ya. Berarti otomatis kan sebelah sini areanya ya. Berarti otomatis dia masuk kelas negatif. Bukan berarti min 1 gitu ya. 2, min 2 berarti 2, min 2 itu positif mana? 2, sini kan berarti kan kurang lebih ya 2, min 2 sampai di sini gitu ya. Berarti dia masuk di bawah area kurva ini, berarti masuknya min 1 gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi sangat mudah ya dipahami. Nanti coba diulang-ulang lagi nanti videonya biar lebih paham. Mungkin sekian dari saya untuk perhitungannya dan membuat hyperlednya dan sekalian ada uji testingnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.